Di situ ada teks yang berjudul tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Halaman berapa, Miss? Di halaman. Dari sini paham untuk pengertian interaksi, hubungan, timbal balik ya. Seperti yang kita lakukan pada saat ini, Miss Rista menjelaskan, kalian mendengarkan, itu juga sudah termasuk contoh dari interaksi. Interaksi itu apa itu namanya, berketerkaitan sama kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah berpikir yang macam-macam bahwa interaksi itu sesuatu yang apa itu namanya harus kompleks, itu tidak. Interaksi itu bisa kita amati pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini interaksi manusia dengan lingkungan. Di sini kita akan membahas interaksi manusia dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, lingkungan ekonomi. Jadi ada 4 ya. Masih dengar anak-anak? Oke. Di interaksi manusia yang pertama, itu kita akan membahas tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Ada yang bisa memberikan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam? Anak-anak? Masih dengar suaranya, Miss? Jadi setelah kita tadi membahas lingkungan, ya. Jadi interaksi manusia itu dikelompokkan berdasarkan lingkungannya, di mana yang pertama itu interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang kedua itu ada sosial, ketiga budaya, dan yang keempat adalah ekonomi. Manusia itu berinteraksinya itu pada lingkungan alam itu terjadi yang namanya interaksi alamiah. Kenapa kok alamiah? Ada yang tahu? Halo, Som. Engkong. Ya, anak-anak, ada yang bisa membantu menjawab pertanyaannya, Miss? Mengapa pada interaksi manusia dengan lingkungan alam itu disebut dengan interaksi yang alamiah? Apa, Miss? Pertanyaannya, Miss? Pada interaksi manusia dengan lingkungan alam itu disebut dengan interaksi alamiah.
terjadi secara alamiah. Apa yang dimaksud dengan alamiah pada interaksi manusia tersebut? Di interaksi alam, ya, dengan interaksi manusia ini, salah satu contohnya itu adalah berketerkaitan dengan alam. Alam itu luas, seperti ada cuaca, ya, cuaca, iklim, lalu kemudian kondisi tanah, kemudian apalagi ya selain itu kondisi geografis. Ketika apa itu namanya orang di pegunungan, ya, maka mereka akan melakukan interaksi dengan alam dengan cara bercocok tanam, apa itu namanya, sesuai dengan kondisi geografis. Lalu jika di dataran rendah, ya, ketika apa itu namanya, seperti di laut, ketika posisi pantainya itu gelombang lautnya itu surut, maka apa itu namanya, nelayan itu akan menangkap ikan, seperti itu. Jadi kondisi cuaca pada alam itu juga mempengaruhi interaksi. Yang kedua itu adalah interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Di sini ada namanya hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia. Kalau kita membicarakan tentang lingkungan sosial, itu akan ada yang namanya saling respon. Jadi ketika berinteraksi sosial, itu kita akan melakukan komunikasi. Jadi kalau kita membahas tentang interaksi manusia dengan interaksi lingkungan sosial, itu kita akan melakukan komunikasi atau melakukan kegiatan bersama. Contohnya belajar bersama, terus apa itu namanya, bekerja bakti, menanam bersama, makan bersama, itu merupakan apa itu namanya, kegiatan interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Bisa dilakukan secara perorangan dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Dan yang ketiga itu adalah interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Budaya ini berketerkaitan dengan adat istiadat. Adat istiadat ini biasanya berkaitan dengan aturan norma, lalu ada agama yang di wilayah tersebut. Jadi pada interaksi manusia dengan lingkungan budaya ini, ciri khasnya jika di Indonesia itu adalah keanekaragaman. Kenapa kok disebut dengan keanekaragaman? Karena di Indonesia itu sangat beragam, bermacam-macam, apa itu namanya, ras, budaya, adat istiadat, kemudian juga apa itu namanya, norma-norma yang berlaku di setiap wilayah. Kadang norma di suatu daerah itu berbeda-beda. Mereka ada yang apa itu namanya, seperti bahasa, ya, seperti bahasa. Kalau di bahasa Jawa itu dahar itu bahasa paling baik untuk makan di bahasa Jawa, ya kan? Tapi kalau kita dahar di orang Sunda
ya di Jawa Barat itu akan terdengar sebagai kata yang kasar. Nah, itu salah satu kenapa ada interaksi manusia dengan budaya agar kita bisa menyesuaikan dengan keadaan lingkungan budaya di wilayah tersebut agar kita dapat interaksi kita itu dapat diterima di lingkungan tersebut. Nah, untuk yang terakhir itu adalah interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Ekonomi ini menyangkut pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, di mana dengan interaksi manusia ini kita bisa melakukan pekerjaan, lalu sebuah usaha, berwirausaha, kemudian juga kita juga bisa menghasilkan barang dan jasa. Dari sini yang tekankan lagi adalah ada 4 interaksi ya. Yang pertama interaksi manusia dengan alam, kedua interaksi manusia dengan lingkungan sosial, yang ketiga adalah interaksi manusia dengan budaya, dan yang keempat adalah interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Sekarang mari kita identifikasi bentuk interaksi. Kamu sudah mengetahui jenis-jenis interaksi beserta definisinya. Sekarang amatilah lingkungan sekitarmu, tulislah kegiatan apa saja yang mendorong terjadinya interaksi. Di sini Miss sudah mencontohkan yang pertama kerja bakti. Bentuk interaksinya adalah interaksi sosial. Interaksi yang terjadi adalah bertegur sapa, saling tanggung jawab. Sekarang interaksi apa lagi yang bisa kalian contohkan? Silakan. Siapa yang mau memberikan contoh? Bebas. Ya, videonya. Menanam tanaman. Menanam tanaman. Bentuk interaksinya apa? Bentuk interaksi dalam menanam tanaman itu apa? Yang pastinya kalau menanam tanaman itu saling bertegur sapa, ya. Terus saling tolong menolong, ya kan? Ada yang mencangkul ya untuk sebagai media untuk menanam, dan ada yang membawa. Oke, bagus. Menanam tanaman. Selainnya, yang lain? Yang lain ada yang bisa mencontohkan kembali untuk interaksi, contoh kegiatannya apa? Perlu Miss tunjuk ya, kalau gitu ya. Coba Melvin. Melvin, dengar suaranya Miss? Bisa Miss. Oke, Melvin, coba sekarang sebutkan kegiatan yang mencerminkan interaksi. Yang kamu lakukan saat ini itu apa, Melvin? Belajar, Mem. Oke, kegiatan belajar. Bentuk interaksinya apa kalau belajar? Berarti Interaksi sosial. Interaksi sosial. Lalu interaksi yang terjadi apa? Interaksi yang terjadi antara Melvin dengan Miss apa? Yang sedang Miss lakukan sekarang? Ngajar. Apa?
Sadar. Sadar. Tanya jawab ya. Jadi interaksi yang terjadi adalah tanya jawab, saling mendengarkan, saling memperhatikan. Itu adalah interaksi yang terjadi. Oke, good Melvin, terima kasih. Yang lainnya sekarang, Selin, bisa dengar suaranya Miss? Bisa, Miss. Oke, sekarang contoh kegiatan yang lain selain kerja bakti, menanam bunga, terus apa lagi tadi Melvin belajar. Selin apa kegiatannya? Yang menurut Selin merupakan kegiatan yang terjadi sebuah interaksi. Jadi, Kalau Grace menyapu, oke, Grace, baik, menyapu. Kalau Selin apa? Sudah menemukan? mengepel. Mengepel. Menurut Selin sama Grace, kenapa kok menyapu sama mengepel itu merupakan interaksi? Memangnya kamu berinteraksi sama siapa? Orang tua, Orang tua? kakak, Menyapu sama berinteraksi sama manusia? Berinteraksi sama mama? Putus-putus Bu suaranya. Putus-putus Bu suaranya, Bu. Jadi anak-anak, kegiatan itu kegiatan yang kalian apa itu namanya kalian sebutkan itu tadi itu bukan termasuk untuk interaksi ya, hanya melakukan untuk diri kalian sendiri seperti mengepel, menyapu. Nah, yang dinamakan bentuk interaksi adalah seperti mengerjakan perintah orang tua. Itu yang dinamakan bentuk interaksi. Itu yang lebih tepatnya seperti kalau piket kelas, Mem. Piket kelas. Berarti kan membersihkan kelas, ya kan? Itu juga merupakan kegiatan interaksi. Kalau piket kelas itu baru betul ya. Tapi kalau menyapu itu bukan merupakan kegiatan yang berinteraksi. Kalau piket kelas tadi betul ya, Grace. Jadi nanti bentuk interaksinya adalah interaksi sosial. Kemudian interaksi yang terjadi apa? Kalau piket? Kalau piket, waktunya kurang 10 menit. Oke. Selain apa itu namanya? Selain interaksi sosial, coba Miss pengen apa itu namanya kalian membuatkan salah satu contoh untuk interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Jadi interaksi budaya bentuknya. Ada yang bisa memberikan contoh? Interaksi budaya termasuk perilaku ya, aturan, nilai, norma, kepercayaan atau agama dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan. Contohnya seperti apa? Seperti yang kalian lakukan sebelum pembelajaran. Apa? Sebelum pembelajaran kalian melakukan Doa, berdoa atau renungan pagi, ya kan? Itu merupakan salah satu contoh dari interaksi budaya karena di situ adalah merupakan
eh, bentuk kepercayaan kalian ya atas agama kalian sehingga kalian berinteraksi dengan Tuhan. Oke? Ada yang masih kebingungan dengan bentuk interaksi, contoh-contoh kegiatannya? Enggak, Miss. Ya. Tadi sudah cukup ya. Ada 4. Nanti silakan dicatat di kolom. Kalau tidak cukup, bisa ditulis di buku catatan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keberagaman lingkungan. Kalau tadi kita membahas interaksi-interaksi lingkungan, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis keberagaman. Jadi, Indonesia itu terkenal dengan julukannya apa? Ada yang tahu? Keberagaman di Indonesia memiliki julukan? Jason, kalau senyum-senyum kayaknya tahu ini Jason ini. Apa Jason? Miss, boleh tanya, Miss? Boleh. Kamu tadi tak tanya, belum jawab loh. Jawab dulu pertanyaannya, Miss. Tanya apa, Miss? Kita akan membahas tentang keberagaman. Oke, paham? Ya. Nah, di Indonesia itu dikenal sebagai negara yang beragam dengan julukan. Apa julukan Indonesia tentang keberagaman? Enggak. Kok menghilang? Jangan dimatikan dulu. Apa Jason? Enggak tahu, Miss. Ya, tidak tahu. Miss kasih tahu. Saya tahu. Apa? Coba. Miss, minta izin boleh bicara, Miss. Heaven Ya. of the earth. Miss, itu Ya. apa? Lisa itu, Heaven Miss. of earth. Sudah. Itu apa? Miss, Lisa itu, Miss. Heaven Apa? of earth. Oh, Kak, off Yes. aku. Oh, Woi. apa ya? Loh, Jason. Iya, Miss. Bentar. Bisa dituliskan di room chat. Miss kalau nggak dengar ya. Tadi apa? Bentar, Miss. Deborah ini bener. Miss, interaksi budaya adalah saling menghargai satu sama lain. Betul. Oke. Saya tulis di komentar ya, Miss. Oke, di chat. Coba. Karena suaranya tuh di sini putus ya. Yang pertama, heaven on earth. Oke, perbedaan di bumi. Ya, itu boleh. Tapi dijulukan di negara kita itu untuk Miss, sekarang bahasa Inggris tuh, Miss. Sebentar kita tunggu Miss Lydia ya, Jason. Sekarang dengan Miss Rista dulu, oke? Oke. Dilanjutkan keberagaman ya. Di Indonesia itu dikenal dengan julukan Bhinneka Tunggal Ika. Oke? Catat. Bhinneka Tunggal Ika artinya apa? Berbeda-beda tetapi satu jua. Oke, artinya maknanya seperti apa? Ya, Excel? Berbuat baik. Berbuat baik. Berbuat baik itu sangat luas ya. Artinya. Miss, sudah saya kirimkan, Miss. Di chat, Miss. Miss Membagikan makanan. dia sudah hadir hari ini. Nah, untuk tugasnya hari ini, setelah nanti kalian baca ya keberagaman di halaman 20
3 sampai dengan halaman 25. Selanjutnya kalian amati gambar iklan di halaman 26. Kemudian tugas hari ini adalah menjawab soal di halaman 27. Baik anak-anak? Sudah jelas? Untuk tugas kita di halaman 27 ya. Miss, yang halaman 17 itu enggak ya, Miss ya? Yang halaman 23 sama 25 ya? Ya, yang halaman 23 itu tadi adalah catatan kita hari ini yang bentuk-bentuk kegiatan yang sudah diberikan contoh sama teman-teman kalian. Oh iya, Miss. Oke, baik. Ya, sampai sekarang kita akan belajar bahasa Inggris bersama Miss Lydia. Miss Lydia, mati bisa dengar saya? Bisa. Miss, Bisa. tugasnya apa, Miss? Oke. Belum mulai. Udah nanya tugas. Kamu udah siap emangnya? Mau saya kasih Loh, tugas bukan. duluan? Yang bukan bahasa Inggris yang diajar Miss Lista. Itu loh Miss Lista ditanya Nanti lihat tugasnya. di kelas teman saya, Felix. Tadi kamu telat masuknya ya. Ya. Oke, terima kasih Miss Lydia. Silahkan. Thank you Miss Lista. Good morning students.